Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada di dalam kondisi yang baik. Ataupun kalau misalnya saudara merasa tidak baik-baik saja, tetap percaya Tuhan besertamu. Ia menjagamu. Ia memeliharamu dengan sempurna. Oleh karena itu saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan ini. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur kami, yang menjaga kami. Dan kami sungguh bersyukur hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami sejenak, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tema renungan kita pada pagi ini yaitu adalah tempat bersandar yang tidak goyah, dan akan didasari dari satu bagian firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, pernahkah Anda merasa lelah karena terlalu banyak memikirkan masa depan? Nah, saudara, bukankah hari ini ada begitu banyak orang yang tengah dilanda kecemasan? Kenapa, saudara? Karena ia sedang memikirkan masa depannya. Mungkin ia sedang dilanda begitu banyak ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana dengan usahaku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan studiku? Bagaimana dengan kesehatanku? Bagaimana dengan pasanganku, anak-anakku, dan seterusnya? Oh saudara, kalau kita bisa mendaftarkan semua kekhawatiran kita, maka saya rasa satu buku pun tidak akan cukup untuk menampungnya. Ada begitu banyak hal yang membuat hati kita gelisah. Nah saudara, ketika kita ada di dalam posisi yang demikian, seringkali kita mencari rasa aman. Tentu saudara, ini adalah natur atau hal yang wajar yang seringkali kita lakukan. Kita berusaha untuk mencari rasa aman, rasa nyaman di tengah segala ketakutan, kegelisahan kita. Ada orang yang mencari rasa aman itu melalui uang, jabatan, relasi, prestasi, bahkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Tetapi saudara, kalau kita mau jujur, bukankah semuanya itu sering berubah? Ketika apa yang masih kita andalkan goyah, di saat itulah hati kita juga terasa runtuh. Nah saudara, Mazmur 62 ini ditulis Daud di tengah tekanan hidup yang begitu berat. Ia sedang menghadapi ancaman, pengkhianatan, dan ketidakpastian akan bagaimana hidupnya masa depan. Tetapi sudah di tengah situasi yang seperti itu, Daud membuat pengakuan yang begitu luar biasa. Ia mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, ini menarik sekali. Daud tidak berkata bahwa ketika masalahnya hilang, tetapi saudara, Daud berkata, jiwanya tenang hanya di dalam Tuhan. Meskipun masalahnya belum hilang, tetapi Daud ketika ia bersama dengan Tuhan, justru di sanalah ia tetap merasakan ketenangan. Nah saudara, Daud menyebut Allah juga sebagai gunung batu dan keselamatan, kota benteng. Saudara, ini artinya adalah Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat aman yang sejati, yang tidak berasal dari situasi yang nyaman. Tetapi saudara, Daud mendasarkan keamanannya yang sejati itu berdasarkan pada pribadi yang tidak berubah. Di ayat 10 dan 11, Daud bahkan mengingat bahwa kekayaan, kekuatan manusia, status sosial itu rapuh. Semua bisa lenyap, semua bisa berubah, tetapi kasih dan kuasa Allah tetap teguh tidak berubah. Nah saudara, disinilah Injil juga berbicara untuk kita. Injil mengingatkan kita. Tidak hanya Mazmur,
Daud yang menunjukkan kepada kita. Nah saudara, Injil menunjukkan betapa kita seringkali gagal menjadikan Allah satu-satunya sandaran hidup kita. Kita lebih percaya pada kontrol diri kita, uang kita, kekuatan kita, relasi yang kita miliki. Tetapi saudara, Injil menunjukkan semuanya itu adalah hal yang fana, hal yang sangat mungkin hilang dan berubah. Dan Injil memberikan solusi, memberikan jawaban, yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Ia menjadi batu karang keselamatan kita. Di atas kayu salib, ia menanggung kegelisahan yang terdalam yang dihadapi oleh umat manusia. Supaya apa, saudara? Supaya kita melihat bahwa hanya di dalam Kristus, melalui salib Kristus, kita mempunyai pengharapan yang tidak dapat dihancurkan oleh keadaan. Kristus telah mati dan bangkit. Orang percaya memiliki alasan untuk berkata, aku mungkin diguncang, tetapi aku tidak akan goyah. Karena Kristus telah menjadi juru selamatku yang sejati. Ia tidak hanya menjamin akan hidup yang kekal, tetapi dalam hidup ini Ia memberikan pengharapan, kekuatan untuk melalui hari-hari kita. Nah saudara, hari ini coba tanyakanlah kepada dirimu, kepada siapa sebenarnya hatimu bersandar. Saat masalah datang, apakah kita lebih cepat panik atau lebih cepat datang kepada Tuhan? Mazmur pasal 62 mengajak kita bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita belajar untuk mengarahkan hati, untuk memfokuskan hati kita di dalam Dia, sehingga kita belajar untuk menenangkan jiwa kita di dalam Kristus. Situasi mungkin belum berubah, tetapi hati yang berlabuh pada Kristus bisa tetap tenang, sebab pengharapan kita bukan pada sesuatu yang sementara, melainkan pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, dan biarlah firman ini kami boleh hidupi di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.